secret universe beneath ours. Bayangkan sebuah dunia di mana satu keputusan menciptakan ribuan kemungkinan, dan di mana mesin beroperasi dengan kecepatan yang melampaui batas-batas waktu dan ruang. Di dunia ini, solusi untuk masalah paling kompleks terpecahkan dalam sekejap mata. Ini bukan sekadar fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan yang sedang berkembang di hadapan kita. Di dalam jantung teknologi komputer kuantum, informasi tidak hanya berupa angka 0 dan 1. Di sini, kita berhadapan dengan kemungkinan tak terbatas yang melampaui batasan dunia klasik. Dunia kecil ini, yang tersembunyi di balik tirai realitas kita, akan merevolusi cara kita memahami alam semesta dan menjalani hidup sehari-hari. Siapkan mental dan waktu Anda, karena kita akan memasuki dimensi baru dari ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Bersiaplah untuk menjelajahi keajaiban dunia komputer kuantum, dunia yang penuh dengan misteri dan potensi tak terbayangkan. Selamat datang di perjalanan yang akan mengubah cara Anda melihat teknologi dan masa depan. Proses ini menggambarkan bagaimana komputer kuantum mampu melakukan perhitungan yang luar biasa cepat dibandingkan komputer klasik, dengan cara yang pada dasarnya tidak intuitif bagi pemahaman tradisional kita tentang komputasi. Willow sudah mencapai milestone pertama, melampaui kemampuan komputer klasik. Langkah selanjutnya termasuk koreksi kesalahan kuantum yang lebih baik, membuat qubit lebih stabil, dan pada akhirnya menciptakan komputer kuantum yang mampu memecahkan masalah dunia nyata. Bayangkan sebuah masa depan, di mana jarak tidak lagi menjadi penghalang. Yeah, we boarded that highly suspect warship and was paying. Ingatlah ketika Avengers menghadapi ancaman terbesar mereka di Endgame. Yeah, and now we smell like Dunia mereka terancam, dan dalam hitungan detik, setiap detik terasa sangat berharga. Dalam momen paling genting itu, Captain Marvel berkomunikasi dengan Avengers dari galaksi yang berbeda. Jarak kosmik tampak seperti halangan yang tak terhindarkan. Tapi, apa yang mereka lakukan? Mereka terhubung, berdiskusi, dan menyusun strategi dalam sekejap. Things that are happening on Earth are happening everywhere, on thousands of planets. all right. That's a good point. That's a good point. So you might not see me for a long time. All right. Well, this channel is always active. Bagaimana mungkin seseorang di ujung galaksi berkomunikasi seolah-olah mereka ada di ruangan yang sama? Ini bukan sihir. Ini bukan hanya teknologi biasa. Ini adalah awal dari revolusi jaringan kuantum. Teknologi yang memungkinkan koneksi tak terbatas di seluruh alam semesta. Jarak, ruang, bahkan waktu semuanya dikuasai. They don't match any artifacts from our codex. What do you think? I'm not sure. They're not vibranium. Dalam Shang-Chi, kita melihat keajaiban ini kembali. Captain Marvel, meskipun jauh di luar angkasa, terhubung dalam sekejap dengan Bruce Banner dan Shang-Chi. Apakah ini masa depan yang hanya ada dalam film? Oh, tentunya tidak. Ini adalah bayangan dari apa yang mungkin dengan jaringan kuantum. Teknologi ini tidak hanya akan menghubungkan dunia, tetapi seluruh galaksi. Dalam dunia nyata kita, revolusi ini sedang terjadi sekarang. What is it? A beacon. They're sending a message. A message to where? Meskipun ini adalah film fiksi ilmiah, pembuatan ceritanya didasarkan pada ilmu pengetahuan fisika modern, khususnya fisika kuantum, yang memiliki potensi besar untuk menjadi kenyataan. Para pembuat film sering berkonsultasi dengan para ilmuwan untuk menjaga akurasi ilmiah dalam penceritaan mereka. Is also in the movies, and as you heard, I was the science consultant for Ant-Man, and I saw a bunch of you actually watch that. It was kind of a fun movie, I thought, right? The physics was insane because I was the science consultant. Sebagai contoh, penasehat ilmiah Marvel yang terlibat dalam film-film ini,
termasuk Avengers Endgame, adalah seorang ahli fisika dengan gelar PhD, seperti Dr. Clifford V. Johnson, seorang profesor fisika teoretis dari University of Southern California, yang memberikan masukan terkait konsep-konsep ilmiah seperti fisika kuantum, perjalanan waktu, dan multiverse. Dengan teknologi jaringan kuantum yang sedang dikembangkan saat ini, kita mungkin akan melihat masa depan di mana komunikasi antar galaksi dan pertukaran informasi yang instan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan. Fiksi ilmiah yang kita saksikan di layar lebar mungkin segera menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciptakan masa depan dengan sentuhan hebat, jaringan kuantum mengenai, membawa harapan tinggi di dunia baru ini. Kita berlari tak henti, algoritma tentu bermakna, menurut teknologi canggih. Bayangkan sebuah dunia yang sepenuhnya terhubung. Di setiap detik, kita mengirimkan data, foto, pesan, transaksi keuangan. Tapi apa jadinya jika dalam sekejap, semua ini bisa disusupi oleh teknologi baru? Semua data pribadi, informasi bank, dan rahasia negara terancam terbuka hanya dengan satu serangan dari komputer super canggih. Tidak, ini bukan cerita fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang akan datang lebih cepat dari yang kita kira. Ancaman ini bernama komputer have the kuantum. potential to be the most important, the most dangerous, and the most unpredictable invention of our lifetime. Mari kita tarik kembali ke dunia nyata. Para ilmuwan saat ini sedang membangun teknologi yang memiliki kekuatan untuk memproses informasi dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Komputer kuantum tidak hanya lebih cepat, tetapi secara fundamental berbeda dari komputer klasik yang kita gunakan saat ini. Dengan komputer kuantum, proses yang biasanya membutuhkan jutaan tahun bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Ini adalah teknologi yang memiliki potensi besar, tetapi juga ancaman serius bagi keamanan digital kita. Jadi apakah kita siap? Slow it down just a little bit. Seperti Tony Stark di laboratoriumnya, ilmuwan di seluruh dunia bekerja keras untuk memahami dan mengendalikan teknologi kuantum ini. Come on. I'm scared of you. Namun, ini bukan sekadar soal membangun komputer yang lebih cepat. Ini soal menciptakan algoritma kuantum, cara baru untuk memecahkan masalah yang dulunya mustahil. As always, a great pleasure watching you work. Salah satu algoritma paling revolusioner adalah algoritma Shor, yang berpotensi meruntuhkan keamanan digital yang telah kita andalkan selama beberapa dekade. The Tesseract. Legend tells us one thing, history another. But every now and then we find something that belongs to both. What is it? The Tesseract. Power, Doctor. Maybe unlimited power. Bayangkan teman-teman, apa jadinya jika kita punya kemampuan untuk menangkap cahaya? Bukan cuma menahan atau menghentikannya, tapi benar-benar menangkap cahaya, guys. Cahaya, partikel yang melesat dengan kecepatan hampir 300.000 km per detik, lebih cepat dari apapun di alam semesta. Kita bisa menangkap dan menahannya, seperti membekukan air menjadi es di tangan kita, atau seperti Thor menggenggam petir di tangannya. That's the sound of lightning. Dalam mitologi Nordik versi Marvel, Thor tidak hanya memanggil petir, ia mengendalikannya, menjadikannya senjata yang tunduk pada kehendaknya. Cahaya, seperti petir, adalah kekuatan alam liar yang seolah tak bisa dijinakan begitu saja. Tapi ini bukan fiksi, guys.
Pada Maret 2025, ilmuwan Cina melakukan sesuatu yang hampir ajaib. Mereka berhasil menyimpan cahaya selama 67 menit atau 1 jam 7 menit. Sebuah rekor dunia yang menggemparkan sekaligus membuka pintu menuju masa depan teknologi. Bagaimana caranya? Apa maknanya bagi kita, bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Dan apakah ini menjadi awal dari era di mana manusia mampu menguasai salah satu elemen paling mendasar di alam semesta? Jika Thor bisa menaklukkan petir, bayangkan apa yang bisa kita lakukan dengan cahaya. Energi yang lebih cepat, lebih sulit dipahami, dan tentu saja penuh misteri. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami petualangan sains yang epik, jauh lebih menggemparkan dibandingkan film Avengers Endgame. Siap untuk mengetahuinya? Bayangkan, tahun 800 Masehi. Saat bangsa Eropa masih menggunakan pedang besi kasar, ketika teknologi Damascus Steel belum lahir, bahkan sebelum master-master Jepang menciptakan katana legendaris mereka. Di sebuah gubuk kecil di Jawa, seorang empu sedang menciptakan keajaiban. Tangannya yang kasar menggenggam palu, matanya menatap tajam pada logam pijar yang berubah warna dari merah ke kuning ke putih. Ini bukan sekadar penempaan biasa. Karena apa yang sedang ia ciptakan akan menjadi salah satu teknologi metalurgi paling canggih di dunia, bahkan hingga hari ini. Tapi, apakah kita masih percaya keris itu hanya sihir? Atau ada rahasia sains yang tersembunyi di balik setiap lipatan bilahnya? Hari ini kita akan membongkar misteri teknologi di balik keris. Dan percayalah, jawaban yang akan kita temukan akan membuat kamu bangga jadi anak Indonesia. But does your friend often do that? Strange. We all right? Be back here. Hey, what was that? Went forward in time to view alternate futures. Ingat bagaimana Doctor Strange di Avengers? Infinity War memeriksa 14 juta kemungkinan untuk menemukan satu cara mengalahkan Thanos. How many did we win? One. Apa jadinya jika itu bukan hanya sihir tapi sains? Hari ini kita akan membahas algoritma kuantum yang serupa, Grover's Algorithm. Algoritma ini seperti memiliki Eye of Agamotto untuk pencarian data, memeriksa triliunan kemungkinan dengan kecepatan luar biasa. Apakah ini masa depan teknologi atau langkah pertama menjadi Master of the Mystic Arts? Mari kita ungkap rahasianya. Oleh karena itu, teman-teman, siapkan diri kalian, kosongkan waktu, fokuskan pikiran, dan bersiaplah untuk perjalanan luar biasa. Yuk, tanpa menunggu lagi, mari kita mulai petualangan ini. Bayangkan hutan seluas 2 kali Pulau Bali. Penuh kehidupan, penuh pohon-pohon tua yang diam-diam menjaga bumi dari krisis iklim. Sekarang bayangkan, hutan itu lenyap. 1 hektar demi 1 hektar, ditebang diam-diam, dibakar perlahan, tanpa suara, tanpa jejak. Namun di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tempat yang tak pernah kita sangka, Zimbabwe. Negara yang selama ini dikenal karena krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan konflik politik, justru kini jadi pelopor dalam hal yang bahkan negara maju pun masih ragu-ragu, menggunakan blockchain untuk menyelamatkan lingkungan. Tapi tunggu dulu. Blockchain? Yang itu lagi? Bukan. Ini bukan soal Bitcoin, bukan tentang cuan, bukan tentang trading atau rug pull.
Ini soal teknologi yang biasanya digunakan untuk kripto, kini dipakai untuk melindungi alam, menyelamatkan pohon, menyelamatkan kehidupan. Dan saat Zimbabwe berlari, kita di Indonesia justru masih meraba-raba. Pertanyaannya sederhana, kapan kita ikut bergerak? Bayangkan, di tengah sunyi pagi yang berkabut, sebuah perahu panjang meluncur di atas sungai Kuantan. Ratusan pasang mata terpaku, sorak penonton pecah. Tapi bukan karena kecepatan semata, melainkan karena satu anak kecil di ujung perahu. Menari, menantang keseimbangan, sambil 50 pendayung di belakangnya menciptakan harmoni gerak yang nyaris sempurna. Inilah pacu jalur, sebuah tarian di atas air. Tradisi yang memadukan kekuatan manusia, irama semesta, dan kearifan nenek moyang. Tapi, di balik keindahan itu, tersembunyi sains. Terselip nilai-nilai yang tak bisa dibeli. Dan barangkali, inilah cara masyarakat Kuantan Singingi merawat keberkahan zaman. Sungai Kuantan bukan sekadar aliran air. Ia adalah urat nadi kehidupan masyarakat Riau, terutama di Kuantan Singingi. Dari sanalah lahir tradisi pacu jalur, sebuah lomba perahu tradisional yang telah berumur lebih dari 1 abad. Namun lebih dari sekadar lomba, pacu jalur adalah warisan budaya, tarian air, dan juga laboratorium terbuka, ilmu pengetahuan lokal yang hidup dan berkembang di tubuh masyarakat. Dalam setiap peradaban kuno, dari Mesopotamia hingga Tiongkok, dari Amerika Tengah hingga India, ada satu cerita yang berulang. Satu cerita yang begitu traumatis, begitu menakutkan, begitu menghancurkan, bahwa manusia tidak bisa lupa. Cerita tentang banjir. Bukan sekadar hujan lebat, bukan sekadar sungai yang meluap, tetapi sebuah deluge. Sebuah lautan air yang turun dari langit, memancar dari bumi, menenggelamkan segalanya dalam hitungan hari. Para arkeolog menyebutnya geomyth, mitos yang berakar pada kejadian nyata. Para teolog menyebutnya mukjizat ilahi, intervensi Tuhan terhadap kedurhakaan manusia. Namun para ilmuwan modern bertanya, apakah banjir Nuh benar-benar pernah terjadi? Dan jika ya, bisakah itu terjadi lagi?